Ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya yakin saudara minggu lalu telah diberkati lewat renungan firman Tuhan Ibu Rusi yang menyampaikan mengenai 3 hadiah atau 3 kado yang luar biasa. Nah saudara, pada pagi ini saya ingin sampaikan satu khotbah judulnya yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu penyembahan yang benar. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, yang seringkali kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama sekalipun, dalam kitab Yeskiel, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan umat Tuhan, yaitu perjanjian yang kekal untuk memberkati umat Tuhan supaya memberikan tempat kudus Tuhan di antara umatnya. Dengan kata lain saudara, bahwa Tuhan sudah merencanakan dari sejak semula untuk jemaat Tuhan bisa beribadah, menyembah Tuhan di tempat yang kudus. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dikembalikan atau diingatkan oleh Tuhan Yesus, yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, di mana ayat firman Tuhan ini merupakan jawaban atau respon Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang saudara masih ingat, seorang wanita yang mungkin sampah masyarakat, yang tidak diterima oleh masyarakat sendiri, yang hidupnya juga tidak bermoral, tetapi Tuhan Yesus melayani dia. Dan kemudian di dalam pembicaraan itu, wanita atau perempuan Samaria itu berkata demikian. Dia katakan, nenek moyang kami menyembah atau beribadah di gunung ini, tentu saja mungkin menunjukkan pada gunung tertentu, tetapi kamu, yaitu orang Yahudi, menyembah di Yerusalem. Kemudian respon daripada Tuhan Yesus berkata demikian. Dia katakan, tetapi saatnya akan datang. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, dan kemudian dia katakan bahwa saatnya ini sudah tiba. Saat ini sudah tiba, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, jadi barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata penyembah-penyembah yang benar. Katakan sama-sama, penyembah-penyembah yang benar. 2, 3. Penyembah-penyembah yang benar. Kalau Yesus berbicara mengenai penyembah-penyembah yang benar, berarti juga ada penyembah-penyembah yang salah, yang palsu, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan dari wanita Samaria itu timbul oleh karena ada background, latar belakang sejarah mereka. Kalau saudara masih ingat, bangsa Israel, Tuhan perintahkan untuk mendirikan bait Allah, dan Salomo mendirikan bait Allah, dan kemudian semua penyembahan itu berpusat di bait Allah. Tetapi ketika anak Salomo itu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan izinkan kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Sehingga ada kerajaan yang di utara, kemudian ada kerajaan yang di selatan. Yang di utara itu disebut kerajaan Samaria, dan kemudian yang di selatan disebut kerajaan Yudea. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada Raja Israel, ada Raja Yudea atau Yehuda. Nah saudara, dalam penyembahan itu, waktu kerajaan ini terjadi 2, karena yang Samaria itu raja yang Israel, bukan rajanya Yehuda, merasa bahwa apabila orang Israel itu kembali ke Yerusalem untuk menyembah di bait Allah, kemungkinan besar rakyatnya yang 10 suku itu akan kembali ikut kepada Raja Yehuda. Sebagai tindakan politik, maka Raja Israel mendirikan penyembahan di daerah Samaria. Jadi
Ini merupakan strategi manusia penyembahan ciptaan manusia oleh karena masalah politik. Dan sejak saat itu, saudara, bangsa Israel terpecah menjadi dua. Bahkan bukan saja terpecah, mereka menjadi musuh satu dengan yang lain. Itu sebabnya waktu Yesus orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria itu, orang wanita Samaria itu, dia merasa kaget. Kenapa? Karena mereka tidak bergaul satu dengan yang lain. Kalau zaman sekarang mungkin saudara perhatikan di Palestina atau di Israel, antara orang Palestina dan orang Israel, mereka tidak akur, saudara. Tidak mau bergaul satu dengan yang lain. Dan itu sebabnya, itulah latar belakang perempuan itu bertanya. Yang dia sudah anggap sebagai nabi oleh perempuan ini. Dia katakan, "Nabi, saya tahu engkau nabi, utusan Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tapi kalian menyembah di Yerusalem. Mana yang benar? Di gunung ini atau di Yerusalem?" Nah, saudara, mayoritas manusia di muka bumi ini, sekitar 80%, mengaku punya agama. Atau paling tidak menyembah Allah, ilah, dewa, Tuhan, ataupun apa, saudara. Sekitar 80%, dan oleh karena mereka menganggap diri orang yang beragama atau yang menyembah Tuhan, maka berbagai bentuk penyembahan ada di muka bumi ini. Dari tata caranya, tempatnya, bentuknya, segala macam, saudara. Dan itu juga menjadi identitas bahwa apakah yang disembah itu adalah sesuatu yang benar atau tidak. Nah, menurut pengajaran Tuhan Yesus, dia katakan penyembahan yang benar itu bukan, saudara, bergantung kepada tempat, bukan bergantung kepada tata cara. Nah, bagaimana yang dikajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai penyembahan yang benar? Dan sebagai orang percaya juga, jangan sampai kita melakukan penyembahan yang tidak benar sehingga menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, kata Yesus kepadanya, kan, kepada wanita itu, perempuan Samaria itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba dan kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Nah, saudara, ini merupakan satu revolusi yang luar biasa. Kenapa? Karena selama ini pemikiran mereka, penyembahan yang benar berkenan di hadapan Tuhan, mungkin di gunung ini atau di Samaria atau di Yerusalem. Yesus berkata dua-duanya bukan penentunya. Yang Yesus tekankan justru dia berkata bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena kalau saudara perhatikan, dia katakan penyembah yang benar itu adalah menyembah Bapa. Katakan sama-sama, menyembah Bapa. 2, 3. Menyembah Bapa. Nah, kalau di gereja kita, kalau saudara perhatikan atau saudara nangkap mungkin, Derwin biasanya panggil orang tuanya dikatakan pi atau mi, kalau pamannya kan. Jadi papi atau mami, itu kependekan pi atau mi, gitu, saudara. Nah, tidak semua orang bisa panggil Pak Ayong, Bu Sioing itu pi, mi, gitu, saudara, kan. Saya juga tidak bisa. Kenapa? Karena saya bukan anak mereka. Untuk panggil dia papi dan mami, saya harus punya relationship sebagai orang tua dan anak. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan yang benar itu adalah didasari dengan hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi penyembahan yang benar itu tidak seperti yang dilakukan banyak orang kalau lagi ada kebutuhan pingin cari pasangan hidup misalnya, kemudian bawa persembahan, bawa ke Gunung Kawi dan kemudian memberikan persembahan dan memberitahukan kepada Gunung Kawi atau dewa atau apapun itu untuk mencarikan jodoh buat dia. Nah, itu sifatnya manusia. Kalau udah dapat jodoh, apa yang dia lakukan? Ya, ciao, bye-bye.
Itu adalah sifat penyembahan dunia. Nah, Yesus berkata penyembahan kita itu tidak terbatas pada tempat, tidak terbatas pada tata cara, tetapi berdasarkan hubungan. Katakan sama-sama, berdasarkan apa, saudara? Nah, waktu kita menyembah Tuhan dan menyebut Dia Bapa, harus ada hubungan yang sudah terjadi. Nah, Tuhan Yesus firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa atau otoritas atau hak untuk menjadi anak pencipta. Itu sebabnya kita bisa menyembah dan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dengan kata lain, penyembahan yang benar itu harus dasarnya iman kepada Tuhan Yesus yang memulihkan hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Yang memisahkan kita dari Sang Pencipta adalah dosa yang ada dalam hidup manusia. Dan hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita daripada segala dosa dan melayakkan kita di hadapan Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu terjaring dan kemudian menjadi erat dalam hubungan kita. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang menyembah penyembah yang benar adalah penyembah yang berdasarkan hubungannya dengan Pencipta yang sudah terjadi oleh karena percaya dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya penyembahan yang kita lakukan, saudara, itu harus merupakan berdasarkan iman yang ada di dalam Kristus dan percaya kita kepada Tuhan yang tidak pernah terbatas. Nah, yang saudara, Alkitab berkata demikian bahwa Allah itu roh. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Yang kedua adalah 2:3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang pertama adalah hubungan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, saudara, demikian juga tidak bisa sesuatu yang sifatnya mekanik gitu, sifatnya hanya rutinitas, tapi berdasarkan hubungan kepada Bapa Sang Pencipta. Nah, yang kedua adalah Yesus berkata Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hubungan dan relationship bisa menjadi berfungsi sebagaimana mestinya apabila adanya interaksi dan bersifat intensional. Jadi kalau saya punya hubungan dengan anak saya misalnya, tetapi kita tidak pernah ngomong, tidak pernah interaksi, tidak pernah mengambil waktu untuk bersama-sama, dan kemudian lama-lama dia bertumbuh besar, aku juga sudah sibuk, dan kita tidak kenal satu dengan yang lain. Meskipun sudah ada relationship, saudara, tapi relationship itu tidak dibangun dengan baik, maka bisa menjejaskan akan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, dalam konteks penyembahan yang benar, kita melihat bahwa Allah telah mengambil inisiatif dan Dia datang sebagai manusia, dan kita harus responsif dengan melakukan bagian kita dalam menyembah Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, penyembahan itu selalu merupakan inisiatif daripada Tuhan, undangan daripada Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah itu roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dengan kata waktu kita menyembah Tuhan, sesungguhnya kita sedang diundang masuk dalam alam rohani. Nah, secara manusia kita ini kalau kebaktian mungkin kita seperti biasa saja, paling nyanyi lagu, kita tepuk tangan, kita pejamkan mata, kita menyanyi, mainkan musik, seolah-olah sesuatu yang sifatnya jasmani, sifatnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, tapi menurut kebenaran firman Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyembah dalam alam roh. Kita diundang Tuhan untuk masuk dalam alam rohani, dalam hadiratnya.
Dan penyembahan yang benar itu selalu, katakan sama-sama selalu. Selalu adalah inisiatif Tuhan. Katakan inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan. Makanya kalau Anda perhatikan penyembahan yang palsu itu selalu inisiatifnya manusia. Maksud saya begini, kalau Anda perhatikan baik kepada Adam dan Hawa, baik waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang datang dulu? Tuhan yang datang mencari mereka. Waktu Tuhan ingin mendirikan suatu bangsa yang besar, apa yang Tuhan lakukan supaya bangsa itu menyembah Dia? Dia datang kepada Abraham yang waktu itu namanya Abram, yang keluarganya semuanya penyembah berhala kalau Anda baca sejarahnya. Pada waktu Yakub melarikan diri karena takut dibunuh oleh saudaranya, yang datang kepada Yakub siapa, saudara? Tuhan, bukan dia yang datang kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan juga, untuk bagi saudara dan saya bisa punya hubungan dengan Bapa, untuk kita bisa menjadi penyembah yang benar, siapa yang ambil inisiatif? Tuhan. Yaitu waktu Dia datang sebagai manusia, lahir sebagai manusia, memberitakan firman Tuhan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali, supaya saudara dan saya percaya kepadanya untuk menjadi punya kuasa menjadi anak Allah. Siapa yang ambil inisiatif? Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sesungguhnya bisa datang menyembah Tuhan seperti hari Minggu ini, kadang-kadang kita berpikir kita yang luar biasa, bukan. Sebenarnya Tuhan yang mengambil inisiatif, menggerakkan hati saudara dan saya, mengundang kita untuk masuk dalam alam dimensi, untuk menyembah Tuhan. Dan apabila kita datang beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya adalah privilege. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Itu sebabnya karena tidak ada relationship, makanya kebaktian menyembah Tuhan itu banyak orang itu merupakan suatu tugas yang sangat menyedihkan, merupakan suatu tanggung jawab yang harus mereka lakukan, merupakan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup mereka. Tapi kalau punya hubungan dengan Tuhan dan menyadari ini adalah keistimewaan, kesempatan yang Tuhan membawa kita, mengundang kita dalam hadiratnya, ini adalah suatu privilege. Banyak orang ingin menyembah Tuhan, tapi banyak sekali alasan mereka tidak bisa menyembah Tuhan. So we can come to worship the Lord. We are entering into a spiritual dimension, fellowshipping with our Creator is a privilege that we should not ignore. Kita harus menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh semangat dalam kehidupan kita. Oleh karena penyembahan kita dilakukan dalam penyembahan yang bersifat roh, saudara, maka penyembahan kita, saudara, harus bersumber dari hati. Kata roh, saudara, ini di dalam Alkitab ini bisa diterjemahkan itu bahwa kita dipimpin oleh roh, kita masuk dalam dimensi roh, tetapi juga dalam arti bahwa kita menyembah Tuhan itu harus daripada kedalaman, daripada hidup kita, yang seringkali kita namanya hati kita. Kalau saudara perhatikan beberapa ayat firman Tuhan berkata demikian. Matius 15 berkata, yang tidak disenangi oleh Tuhan, Tuhan tidak suka. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan senang kalau orang datang kebaktian banyak, Tuhan tidak, karena jumlah orang, bukan, saudara. Tuhan juga tidak bangga kalau orang datang menyembah Tuhan di gedung yang luar biasa. Tuhan tidak bangga. Coba saudara perhatikan, Tuhan malah sangat tidak senang. Bangsa ini, bangsa Israel, ini perkataan Tuhan Yesus, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa, saudara? Hatinya apa, saudara? Jauh daripadaku. Kok ada ya orang datang kebaktian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kelihatan luar biasa, tapi Tuhan tidak senang. Kenapa? Karena hatinya apa, saudara? Jauh. Jadi yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan apa, saudara? Ya, karena tanggung jawab sebagai orang yang beragama. Ya, karena ingin dilihat seperti orang yang alim.
Ya, supaya ingin lihat atau mungkin supaya ada koneksi nantinya di bisnis. Mereka datang, saudara. Padahal untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkata harus datang dengan hati. Kalau hati kita jauh, saudara ya. Sama juga kalau kita kadang-kadang kebaktian bisa tergoda. Waktu menyembah Tuhan tiba-tiba teringat, nanti habis kebaktian makan apa ya? Nah, itu perlu dikembalin pikirannya, saudara. Oh ya, aku menyembah Tuhan saat ini. Supaya hati kita tidak jauh. Atau lagi menyembah Tuhan, saudara, tiba-tiba, tadi kok udah matiin kompornya belum ya? Sudah dibalikan lagi ke hati kita. Kenapa? Karena kalau kita menyembah Tuhan tapi hatinya jauh, Tuhan berkata, oh aku nggak senang. Baik. Kemudian yang berikutnya, saudara, dikatakan demikian, 1 Samuel 16. Sama-sama kita bacakan ayat ini, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa, saudara? Hati. Jadi ini ada perbedaan value, nilai. Kadang-kadang kalau kita lihat ya kebaktian yang wah mungkin penyanyinya luar biasa, musiknya luar biasa, wah Tuhan itu pasti senang. Belum tentu. Katakan apa, saudara? Belum tentu. Kebaktian di gedung yang luar biasa bagusnya, musiknya luar biasa, penyanyinya luar biasa, song leadernya luar biasa, Tuhan pasti senang. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu juga orang yang kebaktian di tempat ini Tuhan sangat senang dibandingkan orang kebaktian di rumah. Belum tentu juga. Kenapa, saudara? Karena Tuhan lihat hati. Kadang-kadang yang kalau kita perhatikan ya, mungkin anak kita kalau di rumah dulu ya, waktu masih kebaktian online, kadang-kadang mungkin ada anak kita yang acuh tak acuh lah, mandi bangunnya siang lah, belum makan waktu kebaktian, waktu kebaktian lagi makan pagi lah, saudara. Rasanya pingin apa gitu mungkin, saudara ya. Hatinya belum di situ, tapi mereka terpaksa duduk di depan TV mungkin untuk lihat kebaktian. Kenapa? Karena mungkin papa mamanya ngomel kalau nggak kebaktian. Nah, saudara, Tuhan senang nggak menurut Anda? Enggak juga. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati. Ayat yang berikutnya Mazmur 111 berkata, ayo kita baca sama-sama, haleluya, 2, 3. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa, saudara? Segenap hati. Katakan dengan apa, saudara? Segenap hati. Pemazmur menyadari kalau kita menyembah Tuhan setengah hati atau hatinya jauh, Tuhan tahu nggak bisa dikibulin. Kita bisa ngibulin orang di mata orang, tapi di mata Tuhan tidak bisa. Jadi kita harus menyadari, saudara, bahwa kita menyembah Tuhan harus dengan segenap hati. Ada banyak godaan, ada banyak pikiran, kekhawatiran yang bisa membuat kita itu menjauh pada saat kita menyembah Tuhan dan hati kita jauh. Itu sebabnya sangat penting bagi kita jaga hati kita. Katakan sama-sama, penting apa, saudara? Jaga hati kita. Firman Tuhan berkata kepada kita, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya kita itu hati-hati. Kalau kita tidak jaga hati itu bisa membuat penyembahan kita menjadi tercemar. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 berkata, amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Sebab itu buanglah, katakan apa, saudara? Buanglah segala yang kotor dan kejahatan. Kemudian di Efesus pasalnya yang keempat ini sangat luar biasa. Saya ingin saudara baca bersama dengan saya. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan apa, saudara? Fitnah. Hendaklah apa, saudara? Dibuang dari antara kita. Nah, pasal 4 ayat 30, di ayat sebelumnya ayat 31, Alkitab berkata, janganlah mendukakan Roh Kudus. Nah, saudara, Yesus berkata penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh. Di dalam alam roh, dimensi roh, inisiatifnya Tuhan, dipimpin oleh roh. Tetapi kalau kita mendukakan Roh Kudus, maka kita tidak bisa dipimpin oleh roh. Penyembahan kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan berkata, buang.
Karena apa? Karena kepahitan. Kepahitan itu apa, saudara? Luka yang disimpan, ketersinggungan yang disimpan, sakit hati yang disimpan. Itu kepahitan, saudara. Kemudian dikatakan kegeraman. Kegeraman itu apa? Bahasanya kata rage. Kegeraman itu, rage itu apa? Marah besar, ngamuk. Nah, mungkin itu bahasa katanya, saudara. Ngamuk, selalu ngamuk, saudara. Kemudian sudah marah, buang. Fitnah juga buang, saudara. Jangan sampai kita suka forward message yang belum terverifikasi. Ternyata nggak bener. Katanya pendetanya ngambil duit, makanya dipecat. Ternyata enggak, saudara. Katanya pendetanya mungkin juga melakukan asusila. Ternyata bukan, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita fitnah. Alkitab berkata kita harus buang semua itu. Kita buang apa, saudara? Yang pertama yang kita buang apa? 2, 3. Yang pertama apa, saudara? Kepahitan. Yang kita buang apa, saudara? Kepahitan. Yang kedua kita buang apa, saudara? Kegeraman. Kegeraman itu apa, saudara? Ngamuk, saudara. Buang, saudara. Nah, untuk supaya bisa buang ngamuk juga sudah kita buang apa, saudara? Amarah. Saudara. Makanya kenapa waktu Yesus mengajarkan firman Tuhan, kalau kamu pergi ke bait Allah memberikan persembahan, ada sesuatu dalam hatimu dengan saudaramu, udah beresin dulu. Sebab kalau kita datang ke rumah Tuhan, coba menyembah Tuhan tapi masih marah dalam hati kita, Tuhan berkata itu bukan penyembahan yang benar. Jadi undangan Tuhan buat kita masuk dalam hadiratnya, di alam dimensi roh, yang bisa membawa berkat dalam kehidupan kita, bisa membawa kemenangan dalam alam rohani. Kita perlu respon dengan baik, menjaga hati kita dengan segenap hati kita. Jadi waktu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita diundang ke dalam dimensi supernatural, alam rohani. Penyembahan kita harus bersumber daripada hati. Kemudian penyembahan yang benar adalah penyembahan yang berdasarkan kebenaran. Ada 2 hal, saudara, dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita jangan percaya kepada semua roh. Kita harus uji, saudara. Tidak semua kebaktian yang namanya kebaktian Kristen itu kebaktian yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semua penyembahan yang bahasa rohnya luar biasa itu dari Tuhan. Tidak semua penyembahan kebaktian yang banyak nubuatnya itu dari Tuhan. Kita harus menguji roh itu. Salah satu yang sangat penting adalah di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu memperhatikan dengan baik bagaimana orang itu mengakui tidak akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi orang itu harus percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya seperti yang diajarkan mungkin pikiran manusia, tapi yang diajarkan oleh firman Tuhan. Menyembah dalam kebenaran itu, kata aletheia kebenaran, itu juga berarti jujur. Kebenaran artinya apa, saudara? Ayo, kebenaran artinya apa, saudara? Jujur. Artinya kalau kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita itu tidak boleh pura-pura. Isi hati kita itu harus kita kemukakan pada Tuhan. Misalnya, saudara ya, misalnya saudara mungkin di rumah atau di kerjaan ada masalah. Masalah membuat Anda sedih gitu, saudara. Kemudian Anda datang ke gereja, kemudian kebaktian. Pemimpin pujian katakan, ayo kita bersukacita dalam rumah Tuhan, kita bertepuk tangan gitu. Pilihannya bisa 2. Yang pertama, saudara pura-pura, masih sedih, masih pergumulan, udah ngomel dalam hati, tapi karena semua tepuk tangan sudah tepuk tangan, saudara. Orang lihat Anda nggak senyum, sudah coba senyum, tapi senyumnya masem-masem, saudara. Nah, itu bisa 1. Itu pura-pura. Atau saudara bisa juga tetap tepuk tangan,
dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Tapi dalam hati Anda berkata, Tuhan, aku sangat sedih. Tuhan, aku marah sama orang itu. Tuhan, aku sebel sama itu. Tapi Tuhan, aku mau taat firman-Mu. Aku mau buang, aku mau taruh di bawah kaki-Mu. Hari ini, saat ini, aku memilih untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Saudara jujur di hadapan Tuhan. Mungkin di rumah saudara ingin kebaktian menyembah Tuhan dan saudara merasa, aduh, nggak pengen berdoa, nggak pengen menyembah Tuhan. Tapi saudara memaksakan diri. Kan saudara berkata, tapi kan penyembahan tidak boleh maksa. Tapi waktu saudara datang Tuhan, saudara jujur, Tuhan, aku hari ini rasanya berat untuk menyembah Tuhan. Aku rasanya berat untuk berdoa Tuhan. Tapi aku beriman sama Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan bisa menolong aku. Tetapi aku tetap percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, aku merasa tidak sanggup, tidak mampu. Tapi aku mau datang untuk menyembah Engkau dengan segenap hati. Atau juga mungkin dalam hidup kita melakukan dosa. Ada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus sudah bicara dalam hati kita. Kenapa? Karena waktu kita mau menyembah Tuhan itu harus dalam alam rohani. Waktu Tuhan mengundang kita dalam hadiratnya, Dia sudah bekerja dalam hati kita. Ada sesuatu yang tidak enak dalam hati kita. Sebagian orang melarikan diri, sebagian orang menyembunyikan diri seperti Adam dan Hawa, tidak mau ketemu Tuhan, tidak mau kebaktian, tidak mau menyembah Tuhan lagi, tidak mau berdoa lagi. Tapi ada sebagian yang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, seperti Daud. Kalau Engkau ingat-ingat dosaku Tuhan, siapa yang bisa bertahan? Ampuni aku Tuhan. Aku telah melakukan dosa. Aku telah melakukan hal yang tidak berkenan. Sucikan aku dengan darah-Mu. Dan saudara akan merasakan akan penyucian daripada Tuhan. Di alam rohani, sesuatu yang membelenggu hidup Anda dilepaskan. Ada kemerdekaan di dalam hadirat Allah. Itu sebabnya Tuhan berkata, kita menyembah Tuhan bukan di gunung sana, bukan di Yerusalem. Tidak terbatas pada tempat, tidak terbatas pada tata cara. Meskipun waktu kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, memainkan musik kita. Tapi itu merupakan respon ekspresi daripada hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita sangat mengasihi Allah kita. Dan kita sangat bersyukur telah disucikan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita datang dengan segenap hati kita, dengan jujur di hadapan Tuhan apa adanya, dan Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya oleh karena anugerah yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu yang terakhir yang tadi kita nyanyikan bersama-sama sebagai ungkapan isi hati kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kemanakah aku Tuhan menjauhkan diri kami daripada roh-Mu? Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Terima kasih Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu
mengerti, sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah dan tak pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita nyanyi musik saja, mainkan lagu ini, kita tundukkan kepala dalam sikap doa di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin sekedar kita datang menyembah Dia, tapi Dia ingin saudara dan saya menyembah Dia sebagai penyembah yang benar. Kita bisa datang memanggil Dia sebagai Bapa oleh karena kasih karunia yang telah kita terima dalam Kristus. Itu sebabnya Dia mengundang saudara dan saya masuk di dalam dimensi rohani. Secara manusia mungkin biasa-biasa saja, tetapi setiap kali kita masuk dalam hadirat Allah menyembah Dia, kita sedang berada dalam dimensi rohani yang lebih tinggi daripada dimensi jasmani. Yesus berkata, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. That's exactly what Jesus was saying. There is a power in the spiritual dimensions that is greater than the physical dimensions. When you have won the battle in the spiritual dimensions, the physical battle is just a matter of time. So take this privilege, these invitations to come into His presence, to worship and honor Him with all your hearts, with all your souls, with all intentionals, with truth and honesty. Bahkan hari ini apabila saudara berdosa, jangan jauhkan diri Anda, jangan melarikan diri, menyembunyikan diri dari hadirat Allah. Karena saudara dan saya tidak ada yang bisa menjauhkan diri daripada roh Allah. He never leave you, He never forsake you, He always invite you back. Dia selalu mengundang saudara kembali ke dalam hadiratnya. Ada kalanya capek, ada kalanya bosan, ada kalanya seperti rutinitas. Disitulah letaknya kita mengambil langkah iman, percaya pada firman-Nya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah. Tuhan akan membawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tetap berada dalam hadirat-Nya, tetap menyembah Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan kejujuran. Sekalipun Anda capek, sekalipun Anda bosan, sekalipun Anda merasa tidak enak, datang pada Tuhan anyway. Katakan, Tuhan, aku lagi bosan. Tuhan, aku lagi tidak tertarik. Tuhan, aku lagi tidak punya semangat. Tapi aku mau, Tuhan, percaya pada firman, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Aku jujur, Tuhan, aku telah melakukan kesalahan. Ampuni aku, sucikan dengan darah Yesus. Tuhan akan menerima saudara dan saya sebagaimana adanya. Karena perbuatan dan kasih Tuhan yang begitu besar telah diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Nyanyikan sama-sama referensi, katakan haleluya. Yes, Jesus. Oh,
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap kali saudara masuk dalam hadirat Tuhan, Dia memikirkan, memandang betapa indahnya saudara dan saya. Dia tidak melihat dosa kita, Dia tidak melihat kelemahan kita, Dia tidak melihat kekurangan kita, tapi Dia melihat kedalaman isi hati kita yang jujur di hadapannya, yang telah dibersihkan dengan darah Yesus Kristus. Tuhan sangat senang saudara masuk hadiratnya. Tuhan sangat senang saudara datang bertemu dengan Dia. Tuhan sangat senang saudara masuk di alam rohani. Tuhan sangat senang Anda berada dalam hadiratnya. He is delighted to have you in His presence. Because God is seeking those who worship in spirit and truth, the true worshipers. Tuhan berkati setiap umat-Mu, Tuhan berkati gereja-Mu, berkati setiap kami yang telah menerima berkat firman Tuhan. Materaikan firman Allah dalam hidup kami. Bantu kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang senantiasa berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Yang senang berada dalam hadirat-Mu, yang jujur di hadapan hadirat-Mu, yang dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati mereka dalam rumah tangga, berkati umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pergaulan, bahkan pelayanan. Tuhan, Engkau selalu memampukan mereka, membawa mereka dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, membuat mereka lebih berhasil lagi, membuat mereka lebih kuat lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Maka di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, Tuhan, Engkau memandang mereka, memikirkan, merencanakan yang indah masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap umat-Mu. Itu sebabnya bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani dengan berlimpah-limpah. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan, jauhkan mereka dari perangkap iblis Tuhan, jauhkan mereka daripada segala hal yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Apabila rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna, masa depan yang penuh pengharapan digenapi dalam hidup umat-Mu. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin. Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. God bless you. Have a great Sunday.